Ramesh Babu Pragnananda berhasil meraih kemenangan melawan rekan senegaranya yang berasal dari India juga, yaitu Vidit Santosh Gurjari, di mana Santosh Vidit ini sempat mengungguli permainan tapi langsung dibalikan yang mana Pragnananda unggul. Vidit Santosh memulai permainan dengan pion ke D5. Game berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 70-an langkah. Dilanjutkan dengan kuda raja dikembangkan, lalu pion ke C4, dilanjutkan dengan pion E6, lalu kuda menteri dikembangkan. Gajah memberikan pining terhadap kuda, tetapi menteri ke E2 melindungi kuda. Lalu hitam rokade. Di sini pion mengancam gajah. Gajah langsung memukul kuda. Di sini menggunakan menteri memukul gajah. Game berlanjut dengan pion ke D5. Langsung gajah petak gelap mengancam gajah, mengancam kuda. Lalu pion ke C5. Pion memukul pion. Pion ini dimajukan mengancam menteri. Menteri bergeser mengancam kuda dan membuat struktur pion ini agak rusak, tetapi terlebih dahulu kuda B ke D2 ke D7. Dilanjutkan pion membuka akses bagi gajah terang dari Vidit. Pion mengancam gajah. Gajah memukul kuda dan kuda memukul gajah. Game dilanjutkan dengan Vidit rokade panjang mengancam pion. Pion dilindungi. Di sini memainkan kuda dengan maksud akan memukul kuda, tetapi di sini kuda diancam menggunakan pion. Kuda melarikan diri ke petak C3, lalu gajah mengancam menteri sekaligus benteng. Terlebih dahulu benteng memukul pion. Di sini tidak menerima pertukaran menteri, tapi di sini menteri mengamankan dengan menteri ke A5. Menteri juga mengamankan ke petak G3. Dilanjutkan dengan menteri memukul pion. Lalu benteng ke D2. Di sini gajah ke E6. Pion mengancam menteri. Menteri ke C1, ke C8. Setelah itu menteri memukul pion. Lalu juga gajah memukul pion. Tetapi gajah menolak dengan memainkan raja ke B2. Game berlanjut dengan pion membongkar sayap raja dengan pion ke A5. Dilanjutkan pion maju melewatkan pion. Tetapi gajah memukul gajah, barulah benteng memukul gajah. Di sini menteri mengancam benteng. Benteng melarikan diri, memberikan shadowing terhadap menteri. Diabaikan memainkan pion ke A4. Di sini kuda langsung ke B1 mengancam menteri. Menteri melakukan skak, raja bergeser ke A8, A1. Game berlanjut dengan benteng A ke C1 mengancam benteng, menaruhkan pertukaran benteng, tetapi diterima. Diterima, langsung saja benteng memukul benteng. Game berlanjut dengan menteri mengancam benteng. Benteng dilindungi menggunakan menteri. Benteng mengancam menteri hitam. Pragnananda menjalankan menteri ke C7. Dilanjutkan dengan pion ke G3 dan pion ke B6. Pion dipukul menggunakan menteri. Di sini kuda ke D7. Benteng ke E4. Pion mengancam menteri. Menteri ke F4 menawarkan pertukaran menteri, di mana Vidit Santosh ingin menang dengan menawarkan menteri ini, tetapi ditolak dengan menjalankan menteri mengancam pion apabila kuda ini lari. Dengan itu menjalankan pion memukul pion, menteri memukul pion yang ada di petak H6. Ini merupakan langkah kesalahan dari
Fidit Santos. Dilanjutkan dengan menteri memukul pion. Lihat teman-teman, berbahaya sekali dari posisi Fidit Santos ini, dimana benteng ini mungkin akan ke petak C1. Tapi di sini pion ke A4 mengancam menteri. Menteri melanjutkan ke petak C6. Dilanjutkan menteri ke petak F4, lalu kuda mengancam pion. Di sini benteng mengancam kuda, memberikan shadowing. Benteng digeser ke petak D8. Lagi-lagi kesalahan kedua kalinya dari Fidit Santos menjalankan benteng ke petak C2 ini. Di sini menjalankan menteri ke petak H1. Lalu menteri ke petak B4. Kuda memukul pion. Tentu saja kuda tidak dapat dipukul sebab benteng mengancam menteri sekaligus raja. Tentu saja Fidit menyadari hal itu, menjalankan dengan benteng ke D2, menawarkan pertukaran benteng. Tentu saja Pragnananda menolak sebab ia akan kehilangan serangan apabila ini benteng diadu. Kemudian dilanjutkan dengan menteri ke E7. Menteri ke A8 memberikan pinning terhadap raja, ditutup menggunakan benteng. Benteng ke B5 melindungi kuda. Menteri ke B4. Kembali menteri ke petak H1. Benteng ke A3. Benteng memukul pion. Di sini menteri tidak berani memukul pion. Menteri melindungi pion. Menteri ke H5. Lalu F5, F4. Menteri mengancam kuda secara tidak langsung. Lagi-lagi menawarkan pertukaran menteri, ditolak melakukan skak. Lagi-lagi ditutup menggunakan menteri, tetapi menteri mengancam benteng secara tidak langsung, tapi langsung digeser dengan benteng ke B3. Benteng memberikan pinning terhadap raja dengan digeser ke A8, ditutup menggunakan benteng. Benteng mengancam menteri. Menteri bergeser, menawarkan pertukaran. Kali ini diterima sebab Fidit Santos akan terjadi pion lemah dan memecah struktur pion. Ya teman-teman, pion ini sudah tidak saling lagi terkait, dan ini awal kekalahan dari Fidit Santos. Pion diancam menggunakan menteri, ya menggunakan benteng, dan di sini langsung juga benteng mengancam pion, tapi benteng memukul pion, melindungi pion. Di sini kuda ke A3 mengancam pion. Benteng diancam menggunakan kuda. Di sini benteng memukul pion. Lalu juga pion dimukul menggunakan benteng. Kuda ke C4. Benteng skak. Kuda lari. Ya, raja lari. Di sini kuda ke petak E4 mengancam pion. Pion lari. Skak menggunakan benteng. Raja lari ke C1. Di sini pion diancam menggunakan kuda. Pion terus maju. Setelah raja maju, kuda ke D2. Benteng ke E8. Raja ke B2. Raja ke C8. Benteng ke D5. Kuda melakukan skak. Raja maju. Lalu kuda mengancam benteng. Benteng mengancam kuda. Kembali melakukan skak sekaligus mengancam kuda. Tidak diterima. Ya, tidak diterima, tetapi langsung kuda memukul kuda. Tentu saja benteng memukul kuda. Dilanjutkan dengan benteng ke C1. Benteng ke A2. Di sini raja ke G8 bermaksud ingin keluar, tetapi lakukan skak.
kembali ke H7. Di sini benteng kembali, tetapi raja ke G7 lagi. Benteng melindungi pion. Raja bermaksud ingin lari dan lagi-lagi mencegah agar raja tidak kembali. Ya, di sini berusaha mendekati benteng. Benteng ke A5. Raja maju. Benteng membatasi. Kembali raja. Setelah raja ke E7 ini, benteng ke B2, ya A2. Kemudian raja ke E6 mendekati pion. Pion dilindungi oleh benteng. Di sini benteng ke F1 dengan maksud akan mengadu benteng ini. Setelah raja diancam menggunakan benteng, raja terlebih dahulu ke D, ya ke E5. Skak, raja ke F4. Dan setelah langkah ini, Fidit Santos menyerah sebab pion ini tidak akan lagi terlindungi dengan apabila dilanjutkan, maka semisal raja mendekatkan diri dan ya teman-teman, di sini pion sudah tidak dapat lagi diselamatkan dan Fidit Santos pasti kalah.